Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya sekarang bahas Sabang Load Balancer. Jadi kalau sebelumnya kita sudah bikin eh, di ini server satu dan server 2 itu apa? Web hosting. Nah, sekarang kita mau bikin web balancingnya. Kalau kemarin kita pakai NAT ya kan buat redirectnya. Nah, sekarang kita pakai balancing jadi NAT-nya harus kita matikan. Oke, kita cek dulu NAT-nya masih ada nggak ya? Ini kerut ya ip tables ip tables min t nat min l buat ngeceknya list. Oh masih ada berarti kita flush dulu ya. Kita flush dulu. Min f buat ngapusnya. Kalau sudah kita cek lagi. Oke udah kapus gak apa-apa. Nah, tapi kita masih butuh buat apa namanya DNS-nya ya. Oke DNS-nya kita bikin dulu. Sorry. IP tables masih ada nggak ya history DNS-nya? Oh nggak ada. Kayak kita tulis saja clear biar gampang. IP tables min tenat min a pre-routing kemudian min j denat kemudian min pudp min mudp sorry lupa min to sorry min to destination saya lupa 172.16.1.172.16.1.201 ya kemudian port itu udah lupa lagi saya. Ntar ya kita cek dulu. Ini nggak usah. Sebentar. Wifi nya alamat min p kok nggak salah. Kok nggak ke wifi nya depot min depot. Nih min depot buat DNS nya ini kita salah min depot min 3 sudah. Oh dia harus berurutan sepertinya. Oke sudah di depotnya di belakang. Coba kita lihat ip tables min tenat min l. Oke sudah ada DNS nya. Nah sekarang kita mau install yang ini. Oke jadi kebutuhannya sudah kelar. Sekarang tinggal kita mau install hproxy. Nah kita install di hproxy. Jadi kita install hproxy nya dulu buat load balancingnya apt get install hproxy. Oke sudah sambil install kemudian load balance sabang.net with round robin backend sabang www kemudian name backend sabang user. Oke ini dia user 2 jadi nama backendnya sabang www dan sabang user. Sekarang kita kerjain yang kita config itu adalah di hproxy.config jadi nggak perlu kita apa-apain, kita kerjain aja nano etc haproxy.config. Nah ini kita bikin bagian paling bawah.
Pertama kita harus definisikan dulu front end-nya. Front end namanya ini bebas sepertinya. Kita kasih nama apa ya? Kita kasih nama www.http aja. Seperti ini ya. Karena nanti kemungkinan kita bakal bikin yang buat HTTPS ya. Kemudian kita harus bin portnya, bintang. Bintang ini berarti semuanya, semua yang masuk bintang 80. Jadi yang masuk 80 kayak gini. Kemudian kita bikin dulu. Ada sabang.net, www.sabang.net itu dengan algoritma round robin. Namanya backendnya sabang www. Jadi kita bikin dulu ini. Backend and sabang apa dia? Sabang underscore www. Oke. Kemudian algoritmanya round robin. Jadi pembagiannya dia round robin. Balance. Jadi membagi trafficnya kemana dia pakai round robin. Kemudian ada backend and sabang user balance source. Nah, source ini kenapa? Karena dia pakai source IP algorithm. Jadi balance algoritmanya ini yang sabang round robin, yang ini source. Ini cuma ngebedain gimana dia ngebagi trafficnya. Jadi load balancing ini adalah misalkan kita masuk ke firewall ntar kebagi yang mana mau diakses, web mana yang mau diakses gitu. Oke, sudah. Selanjutnya kita bikin pembagiannya. Karena kita punya dua server yang sebagai sebagai server web hosting. Itu saja server namanya SRV1. Ini bebas namanya sebenarnya. SRV1 juga nggak apa-apa. Sabang.net. Kemudian ini IP-nya 172. Ingat 16.1.201 kalau nggak salah. Portnya 80. Terus belakangnya adalah cek. Seperti itu. Kemudian juga sama yang kedua. Jadi ntar jadi yang masuk ke port 80 Sabang, FW Sabang, ntar bakal dibagi mau kemana sih? Mau ke yang punya server 1 web hosting atau server 2. Nah juga sama. Server SRV2 namanya saja ini sabang.net 72 ke spasi 16.1.200 kalau nggak salah. Benar nggak? 202 202 80 cek. Nah ini kalau sudah kita copy saja biar cepat. Jadi kopinya itu ALT 6 terus ini kita paste ke bawah. Jadi kita nggak perlu bikin lagi. Ctrl U. Oke, cek sudah. Nah sekarang kita tinggal bikin algoritmanya. Jadi front end, jadi tiap paket yang mau kemana. Nah di sini kita bikin defaultnya dulu biar kelihatan ntar default backendnya. Jadi kalau misalkan nggak ada rule-nya yang benar, dia pakai default backend. Jadi dia bakal ngebagi ke sabang www. Jadi defaultnya ke sabang www dengan algoritma round robin. Sebenarnya di sini di soal nggak ada. Do not change default configuration value. Ini sini nggak ada. Jadi ya nggak apa-apa kita tambahin ini. Jadi kalau misalkan ada yang akses bukan dari situ, kita ngaksesnya ke sini. Misalkan dari www, misalkan dari lms.sabang.net, nah maka dia defaultnya pakai yang backend sabang www. Ini kita bikin aja buat testernya sekalian ntar. Oke, terus kita mau bikin, kita coba dulu, kita cek konfigurasi ini karena kita masih harus pengaturan ini habis nih. Yang sabang.net ngakses ke ini, kemudian user yang ini ngakses ke
Sabang user. Oke, kita cek dulu jalan nggak proxy-nya. etc restartnya ini ya, init.d proxy restart. Oke, coba kita cek nano. Kita lihat status salahnya apa. Coba kita lihat lagi. Nano proxy etc proxy config. Kita cek ke bawah. Default backend benar, bin benar, front end benar, backend benar, back Sabang www, default backend. Oh, ini kayaknya nggak bisa langsung ya. Oh, ini dia back, ini dia. Oh, back, no, bagian paling bawah salah, ini backend. Kebalik lagi, back end. Oke, coba kita restart. Oke, nggak ada masalah. Coba kita ke Sabang. Oke, ke Budi PC. Ingat DNS-nya sudah tadi, jangan lupa DNS-nya aktif ya. Kita coba. Bentar ya. Kita coba www.sabang.net. Oke, masuk. Kemudian user. Ini masuk. Oke. Masuk ya. Dia pembagi antara ini dengan ini jalan. Tapi ini masih default. Jadi kita belum bikin access list-nya. Nah, sekarang kita tambahin access list. Access list. Oke. Ini buat kita ngecek, kita matikan dulu ini. Jadi kita mau ngeceknya. Yang defaultnya ini kita matikan dengan kasih tanda pagar buat kita ngecek konfigurasinya. Pagar. Nih, jadi dia nggak bakal dibaca. Kita bikin access listnya. Oke, pertama access list ACL. Misalkan access list misalkan namanya Sabang www. Kemudian ini HDR host, kemudian min.i sabang.net. Jadi web yang bakal menggunakan ini www.sabang.net. Nah, seperti ini. Kemudian kita bikin access list baru juga, ACL Sabang user. Ini HDR host. Oke. min.i user 001.public.sabang.net, kemudian user 002.public.sabang.net. Bagian ini baru kita gunakan penggunaan. Jadi kita bikin access listnya. Nah, baru bikin use backend. Nama backendnya adalah, lihat nama backendnya Sabang www if Sabang www. Jadi dia bakal pakai jadi backend dari access list Sabang www bakal pakai yang ini ya. Jadi ini access list ini bakal pakai ini. Oke, paham konsepnya? Jadi ini memang sama namanya biar, jadi ini sebenarnya definisikan ke access list yang atas. Ini mendefinisikan access list yang ini, sedangkan ini jadi backend Sabang www bakal gunain access list ini. Oke. Yang ke satu juga use backend Sabang user
if Sabang user. Jadi dia bakal gunain nih. Jadi Sabang ini access list Sabang user bakal gunain ini. Jadi backend Sabang user bakal gunain Sabang user jika ini. Oke, paham ya? Kenapa dibikin sama? Biar gampang saja. Kita cek, Ctrl X, yes, enter, kita cek. Oke, ini baru kita bikin 01 dengan 02 ya. Kita coba. Oke, 01 jalan. 02 jalan. 03, sepertinya 03 belum bakal jalan nih. Nah, service not available. Kenapa? Karena yang defaultnya kita matikan kan tadi, ini kita pagar. Jadi default ketika dari access list nggak ada pilihan, dia nggak bakal jalanin apa-apa. Makanya dibilang access list apa tadi? Error ini, service unavailable, karena memang nggak ada servicenya. Karena kita baru bikin yang user 1 sampai user 2. Oke? Nah, sebenarnya tadi udah dicoba. Sebenarnya kan gini, kalau kalian bikin dari user 1 sampai 100, ini bagian sini nggak bakal mau. Kenapa? Jadi tadi sebelumnya udah pernah saya coba, saya bikin script buat user 1 sampai user 100, saya bikin ini terus gitu ke belakang, tapi dia jadi error proxy-nya. Setelah saya reset, rupanya dia membutuhkan kita harus menggunakan regex. Kita harus menggunakan regex. Kok lemot ya? Nah ini, kita harus pakai regex. Aduh, lemotnya. Kita harus menggunakan regex. Kok lemot sekali. Ya. Nah, kita harus menggunakan regex seperti ini. Regex itu gimana? Gini, jadi kita misalkan validasiin segala macam, dia itu bakal, misalnya regex itu regular expression mendefinisikan bahwa ini sama dengan ini sama dengan ini. Jadi seperti ini, misalkan gini access list, yang ini misalkan contoh yang ini, nah ini dia. Ini berarti tiap yang kata-kata depannya .example blocknya apa, dia pakai nih Wilmas dengan t1 example.org. Ini regex itu seperti ini. Jadi regular expression. Kita perlu menambahkan min m di access listnya. Nah di sini kita perlu nambahkan itu. Kenapa? Karena sebelumnya udah pernah saya coba dengan nambahin ini sampai 100 sampai ujung, dia error, rupanya kepanjangan. Makanya kita perlu ngedit seperti ini. Nah ini kita perlu tambahin min m rex. Nah baru kita apa webnya. Oke, lihat seperti ini, min m rex, min i, baru kita kita taruh di depan aja, ngikut dari situ. Saya nggak tahu yang mana yang duluan harusnya, belum pernah saya coba. Tapi kalau kalian mau nyoba silakan. Expression min m dulu apa min i dulu. Oke, ini baru webnya apa saja. Nah di sini kemarin tadi sudah saya coba min i yang banyak itu nggak bisa dia, makanya kita perlu pakai regex. Nah gini saya kasih contoh di sini. Regex misalkan kita ini kan udah saya coba. Nah seperti ini, kita coba dulu, kita banyakin biar ketahuan tesnya. Kalian bisa ngetes ini pakai apa? Ini buat ngecek ke hasil regex kalian, regular expression kalian benar atau enggak. Misalkan 077. Kita ngecek gini aja ya. Oke, lihat. Nah, gampangnya seperti ini, user. Nah, karena kita ada 3 digit ini, bentuknya seperti ini. Trip 0, 1. Nih. Kenapa 01? Karena di depan ini pasti cuma 0 sampai 1. Jadi regexnya seperti ini saja. Kemudian tambah digit kedua 0 sampai 9. Jadi angkanya 0 sampai 9. Oke, benar. Nah, misalkan nih kita tambah satu lagi, misalkan 101
misalkan 200, nah dia bakal nggak mau. Oke. Ini kita tambahkan 0,9. Ini sepertinya regexnya. Tuh, 0 sampai 9. Nah, yang 200 dia nggak mau. Nah, titik ini nggak bisa langsung di titik seperti ini. Titik ini nggak bisa langsung seperti ini. Nah, itu nggak bisa. Karena ntar misalkan titik public bisa ya, public coba Sabang, dia nggak mau seperti ini karena kita harus tambah regular expression seperti ini. Kenapa? Kalau dia langsung titik di bagian regexnya ntar bingung dia. Oke, makanya ini perlu kita tambahkan regular expression yang ini. Nah, ini bisa rupanya. Coba kita coba ini dulu ya. Regex yang ini. Ini kita coba dulu user 01. Coba kita coba dulu. Sekarang uji coba. Ini min m. User ini 01 09 titik public sabang.net. Coba kita coba restart. Coba kita gunakan Budi PC. Oke, ini udah ada. Oh, bisa seperti itu. Jadi kita cukup tambahin regex seperti itu. Ini bisa nih. Sabang.net. Karena kita udah tambahin itu. Ini udah bisa nih. 44. Oke, udah bisa. Jadi dengan menambahkan itu udah selesai. Kalau yang sebelumnya saya menggunakan regular expression seperti ini. Ini. Terus tambah ini, tambah ini. Nah, yang saya itu seperti itu. Kemudian kita perbaiki dengan yang ini biar kita tahu. Nah, ini kita edit aja. Kalau yang sebelumnya saya seperti ini. Ini bisa dengan seperti report. Ini tambah ini dan ini regex dengan menambahkan mulai dari sini dolar. Tanda lebih besar itu sebagai yang ini sebagai pembuka. Ini yang saya aman deh. Oke, di Budi aman. Aman. Oke, coba satu. Nggak ada. Can we spec? Oke. Jadi nggak ada dia. Ini regexnya yang benar. Tambahan ini kutip kalau kita ngeliat tutorial yang ini. Yang ini. Nah, dia pakai kutip ini buat mendefinisikan bahwa ini oke, titik. Biar nggak error. Oke. Ini bagian HA proxy, jadi ngebagi load balancing. Kalau kalian lihat di sini, IP tables, maintain nat min L. Ini udah nggak ada IP tables yang buat redirect yang port 80. Kita sekarang pakai HA proxy. Oke, selanjutnya mungkin kita bakal bahas yang buat DNS. Karena kita kan juga punya dua DNS di Sarva Sabang, Server 1 dan Server 2. Oke, saya rasa cukup sekian buat ini materi H-proxy pembagiannya. Ini udah selesai sepertinya. Jadi cuma bikin front end, kemudian back end seperti ini aja. Udah. Jadi yang perlu kalian perhatikan, front end namanya apa bebas, kemudian back end sesuai di soal, yang satu Sabang www dengan algoritma round robin, yang satu Sabang user dengan algoritma source. Oke, kemudian servernya yang mana? Karena kita punya dua server web hosting ini dan ini server 1 server 2. Kemudian kita bikin access list.
akses list buat Sabang www. Nama akses listnya Sabang www, kemudian itu dia sabang.net dan sabang www.sabang.net. Kemudian buat akses list yang kedua Sabang user, kita menggunakan pakai regex. Kenapa? Kalau kita tulis ini sampai 100 itu nggak mau dia. Nah, kemudian use backend, buat backend dari Sabang www ini gunakan akses list gunakan Sabang www jika akses listnya yang ini. Oke, gitu. Udah sampai segitu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat buat kalian. Kita ketemu di pembahasan selanjutnya. Sukses buat kalian semua. Terima kasih.